Gagasan RUU Perampasan Aset di Indonesia berakar dari kebutuhan memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana ekonomi lain yang sering meninggalkan kerugian negara dalam jumlah besar. Sejak awal, wacana ini selalu berkaitan dengan prinsip memisahkan harta kekayaan hasil tindak pidana dari pelakunya, bahkan sebelum ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. 2008, awal dorongan internasional. Titik awal lahirnya ide perampasan aset ditandai dengan ratifikasi United Nations Convention Against Corruption, UNCAC, oleh Indonesia. Konvensi ini menekankan pentingnya mekanisme hukum untuk menyita aset hasil korupsi, termasuk melalui jalur perampasan aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu adanya putusan pidana atau vonis terhadap pelakunya. Artinya, fokusnya bukan pada menghukum pelaku, melainkan menyita harta benda yang terbukti atau diduga kuat berasal dari tindak kejahatan. Periode 2010-2012, pemerintah dan DPR mulai mendiskusikan urgensi RUU ini. Namun, perdebatan mengenai asas praduga tak bersalah dan potensi penyalahgunaan kewenangan menyebabkan pembahasan belum serius. Pembahasan RUU Perampasan Aset pada 2010-2012 memang dimulai secara formal, termasuk penyusunan naskah akademik oleh BPHN, tetapi prosesnya terbentur kombinasi faktor, kekhawatiran prinsipil, praduga tak bersalah, kebutuhan penyelarasan dengan KUHP dan undang-undang lain, kurangnya prioritas politik serta kompleksitas teknis, aset luar negeri, standar pembuktian. Karena faktor-faktor ini belum diatasi secara komprehensif, RUU tersebut tidak maju menjadi undang-undang pada periode itu. Periode 2012-2014. RUU Perampasan Aset pertama kali masuk dalam program legislasi nasional, Prolegnas, periode 2012-2014. Namun, kedudukannya masih sebatas pelengkap bagi UU Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010, dan UU Tipikor. Meskipun sudah masuk Prolegnas, RUU Perampasan Aset belum sempat dibahas tuntas. Faktor-faktor penghambat pada periode 2012-2014 antara lain, keterbatasan kapasitas teknis DPR dan pemerintah lebih fokus pada revisi undang-undang besar lain, seperti KUHP dan KUHP, yang dianggap lebih mendesak. RUU ini kalah prioritas sehingga tertunda dalam daftar panjang Prolegnas. Perdebatan standar pembuktian, perdebatan utama berkisar pada mekanisme non-conviction based forfeiture. DPR mempertanyakan, apakah aset bisa dirampas hanya dengan bukti asal-usul harta, tanpa putusan pidana? Kekhawatiran muncul bahwa mekanisme ini berpotensi menabrak prinsip praduga tak bersalah. Tidak semua fraksi DPR mendukung, ada kekhawatiran bahwa aturan ini dapat dijadikan alat politik untuk menyerang lawan. Hal ini membuat pembahasan di DPR lebih bersifat diskursus normatif ketimbang progres legislasi nyata. 2015-2019, periode mandat. Meski terus tercantum dalam Prolegnas, RUU ini tidak masuk dalam prioritas tahunan DPR. Fokus legislatif lebih banyak tertuju pada revisi UU KPK, KUHP, dan regulasi lain, sehingga RUU Perampasan Aset kembali terhenti. Mengapa RUU ini mandek sepanjang 2015-2019? Ada beberapa alasan, yaitu, kurangnya political will, DPR dinilai lebih fokus pada revisi UU yang punya dampak politik langsung, sementara RUU Perampasan Aset dianggap teknis dan tidak populer. Perdebatan teknis tidak selesai, terutama soal mekanisme non-conviction based asset forfeiture, beban pembuktian, dan perlindungan hak pihak ketiga. Keterbatasan konsolidasi pemerintah, antar lembaga, Kemenkumham, Kejaksaan, KPK, PPATK, belum satu suara mengenai redaksi dan desain final RUU. Konteks politik menjelang pemilu 2019, isu legislasi lebih banyak diarahkan pada RUU politik dan pemilu. 2020-2022, kebangkitan isu. KPK, PPATK, dan Kejaksaan mulai gencar menegaskan pentingnya regulasi ini. Mereka menilai, nilai aset hasil kejahatan yang tidak dapat dipulihkan negara mencapai ratusan triliun rupiah. Pada periode ini, muncul gagasan agar RUU tidak hanya berlaku untuk kasus korupsi, tetapi juga narkotika, terorisme, kejahatan lingkungan, dan pencucian uang. Meski momentum semakin kuat, RUU ini tetap belum masuk tahap pembahasan formal panja DPR karena 1. Pandemi COVID-19, 2020-2021, membuat fokus DPR dan pemerintah lebih banyak pada penanganan darurat kesehatan dan ekonomi. 2. Beban prolegnas sangat padat, dengan prioritas Omnibus Law Cipta Kerja, RUU KUHP, dan RUU sektor ekonomi lainnya. 3. Perdebatan politik. Sebagian anggota DPR masih menganggap mekanisme NCB berpotensi mengancam hak kepemilikan sah dan melanggar asas praduga tak bersalah. 2023-2024,
Presiden Joko Widodo menegaskan percepatan pembahasan RUU perampasan aset sebagai salah satu prioritas. DPR akhirnya memasukkan RUU ini dalam prolegnas prioritas 2024, meski pembahasan formal di tingkat panitia kerja belum selesai hingga akhir periode DPR 2019-2024. Meski Presiden mendukung, DPR masih menunjukkan tarik ulur. Sebagian fraksi mendukung penuh, namun ada kekhawatiran soal potensi abuse of power jika mekanisme NCB tidak diatur dengan ketat. Publik dan LSM anti korupsi semakin lantang menekan DPR karena pengesahan RUU dianggap warisan penting Jokowi menjelang akhir masa jabatan. Hingga akhir 2024, RUU perampasan aset belum disahkan. Statusnya masih dalam pembahasan awal tingkat balik dan harmonisasi antar kementerian. RUU ini kemudian diserahkan sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintahan berikutnya, menandai perjalanan panjang sejak 2008. 2025, era pemerintahan Prabowo. Memasuki periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, RUU ini kembali masuk agenda prioritas DPR 2025. Tekanan publik meningkat akibat kasus-kasus besar yang menimbulkan kerugian triliunan rupiah, di mana aset negara terancam tidak bisa dipulihkan tanpa instrumen hukum khusus. Demonstrasi besar-besaran tidak dapat dihindarkan. Masyarakat sudah merasa bosan dengan penundaan disahkannya RUU ini. Perjalanan panjang RUU perampasan aset mencerminkan tarik-menarik antara kepentingan pemberantasan korupsi dan perlindungan hak warga negara. Atau bisa jadi terhambatnya disahkan RUU ini hanya demi sebatas mencari perlindungan keamanan beberapa pejabat yang tersandung kasus korupsi. Setelah lebih dari 1 dekade mengalami stagnasi, kini regulasi ini kembali mendapat perhatian besar. Jika disahkan, RUU perampasan aset akan menjadi instrumen hukum penting untuk memastikan kekayaan hasil kejahatan tidak dinikmati pelaku, tetapi kembali ke negara demi kepentingan rakyat. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung, Pak. Biar kami bisa ngambil begini-begini nih, Pak. Tolong, kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui di balik, tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama. Padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu. Pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, senaya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini, gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saya. Jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo.